Tuh, isinya tuh nggak pelit ya. Jadi 10:5. Keren. Atau 1:1 sebenarnya sih. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nastar itu nggak perlu sampai kayak ngunyah gitu. Udah dilemut aja langsung lumer di mulut. Enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Gembil bersama saya Bangun Gembil. Masih tema menyambut Hari Idul Fitri, kita akan membuat kue kering, dan ini satu-satunya kue kering yang selalu dinanti dan selalu kita tunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan nastar. Kemarin kita sudah buat selainya. Tuh, kayak gini ya selainya. Nah, ini kita geser dulu. Dan kita lihat dulu bahan-bahannya apa aja sih. Yuk kita lihat bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan yang berbeda, itu adalah kuning telur yang sudah direbus 1 butir dan kuning telur yang belum direbus 1 butir. Terus ini ada susu bubuk, maizena, gula halus, butter dan margarin 1:1. Lalu ini adalah tepung terigu protein sedang. Dan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja yuk kita lihat ke proses pembuatannya. Nah, langkah yang pertama kita hancurkan dulu kuning telur yang sudah direbus sama kuning telur yang tidak direbus. Oke. Sudah, habis itu kita akan ayak gula halusnya. Kadang-kala tuh gula halus suka banget kayak gumpal gitu loh. Jadi ini kita ayak aja. Yap, beres. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Ambil balon whisk aja. Ini diaduk. Nah, untuk nastar tidak perlu sampai mengembang ya. Jadi cuma sekedar tercampur rata aja. Oke, gulanya larut. Nyampur ke margarin dan juga butter. Selesai seperti ini, bahan-bahan tepungnya kita campurkan dulu. Yap, maizenanya, susu bubuknya, terus aduk jadi satu. Dah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Di sini ada sudah 3 mangkuk yang sudah punya jenis berbeda. Ini ada cairannya, ini ada butternya, ini ada tepungnya. Tepungnya bisa kita taruh terakhir. Misalnya kalau teman-teman bikinnya banyak banget nih adonan nastarnya, jadi bikin aja dulu ini, tambah telur, aduk-aduk, taruh di chiller gitu. Ambil seperlunya, baru tambahkan tepungnya secukupnya aja. Jadi setiap ngerjain gitu terus sampai habis. Soalnya kalau kebanyakan kena tangan juga nanti nggak enak nastarnya, bisa flat, bisa malah jadi keras atau bantet ya. Terus adonannya gimana? Kita lanjut. Si telur yang sudah dihaluskan ini, yap. Ini kalau bisa sih ngalusinnya sampai halus ya, biar bagus juga. Kalau nggak bisa nggak apa-apa juga. Ini masuk ke dalam adonan butter. Oke, semuanya ya. Nah, kenapa sih kok ada telur yang dimasak sama telur yang nggak dimasak gitu? Kalau telur yang dimasak itu efeknya kayak gurihnya tuh beda gitu. Enak aja. Tetap melt nggak di mulut. Oh, ini lebih melt lagi. Nanti coba aja. Ini aduk. Tidak perlu searah ya, bolak-balik juga nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya. Kalau sudah seperti ini, saya tidak perlu lagi menggunakan balon whisk dan akan saya ganti menggunakan rubber spatula aja, biar lebih simple ngerjainnya. Kan ini telurnya mubazir ya. Ini aku ambil, set, dap. Nah, sampai seperti ini, adonan ini bisa teman-teman simpan di chiller, ngerjainnya dikit-dikit sambil nantinya ditambahin dengan adonan tepung terigunya gitu. Tapi karena kita bikinnya cuma sedikit banget, langsung aja kita tuang secara perlahan. Cakep. Terus kita aduk. Tuh, aduknya gini aja teman-teman, jadi santai. Nggak usah yang berlebihan ngaduknya ya.
Dan ini nggak perlu sampai kalis, cuma sekedar tercampur rata saja. Ini nastar andalan saya dan keluarga, jadinya dipastikan benar-benar ini enak banget. Aku buatnya cuma setengah resep aja ini, ya. Nanti teman-teman di kolom deskripsinya saya kasih satu resepnya ya. Jadi bikinnya biar sekalian untuk lebaran. Kalau ini hanya sebentar untuk contoh aja. Oke, sampai seperti ini, nggak ada tepung-tepungnya lagi, selesai. Tuh, kalau masih tepung-tepungnya diaduk dulu ya. Dan adonan ini kan di sini lagi panas banget ya. Jadi kadang kita pakai butter juga sedikit. Jadi adonan ini aku istirahatin dulu di chiller kurang lebih sekitar 30 menit, nanti baru kita akan buat. Dan nantinya sambil menunggu saya juga mau nyelesain nanasnya dibulet-buletin. Walaupun sebenarnya sedikit sudah saya bulet-buletkan duluan. Tadi dikala istirahat. Tuh. Jadi ini sudah beres. Semuanya kita tinggal tutup aja adonannya. Dan aku masukin ke dalam chiller. Kita tunggu ya. Oke, ini sudah kita keluarkan dari chiller. Ya, jadi itu lebih kayak ngeset aja. Cuma nih nggak usah kita buka semua karena aku pasti pakai kipas angin di depan sana. Jadi takut kering adonannya. Isiannya aku bulet-buletin. Ini adalah 4 gram sampai 5 gram. Dengan adonan nastarnya kita akan menggunakan 10 gram. Ini 1:1,5 ya. Oke, 10 gram. Dan cara membuletinnya simpel aja. Yap, halusin dulu adonannya sedikit. Kalau udah, ini adonan enak banget loh. Tuh. Pencet tengah-tengahnya. Isi dengan selai nanasnya. Masukkan aja ke dalam. Iya, masukkan ke dalam ya. Cepit-cepit. Bulatkan. Tuh, sampai bulat ya, tidak apa namanya? Tidak retak-retak. Dan jangan terlalu lama juga di tangan sih sebenarnya. Tuh ya. Oke. Kalau udah, teman-teman tinggal susun aja di loyang yang sudah dialasin dengan kertas anti lengket ataupun loyang yang dioles dengan margarin. Karena aku menggunakan oven tangkring atau oven kompor, jadinya aku menggunakan loyang yang kecil aja ya. Dan adonan ini diselesaikan sampai habis sama seperti tadi. Caranya persis banget, cuma diisi, dibuletin, isi, dibuletin. Dah. Yang terakhir, ambil isian. Nah, ya. Yap. Masuk. Jepit. Sip. Nanasnya jangan sampai keluar-luar ya. Tuh, pastikan buletannya juga halus, licin ya. Tuh. Celing. Dan ditaruh aja. Oke, ini sudah jadi satu. Gelinding. Dan yang satunya lagi, kita mau buat yang isinya ada di luar. Tuh. Jadi kita buat 2, sama ukurannya 10 gram juga. Cuma yang kali ini lebih simpel lagi. Yap. Kurang segram nih. Ini udah aku bulet-buletin tadi sih sedikit-sedikit nih. Nih, gini caranya. Yap. Gini terus dipipihin aja. Sama teman-teman ini nggak usah dipaksa ya mipihinnya ya. Gini aja. Oke. Kalau udah pipih segini, taruh di sini. Terus bebas teman-teman pakai alat apa. Yang penting bulat aja. Tuh. Nantinya si nastarnya tuh si nanasnya aku masukin sini. Tuh, lucu banget kan? Sama yang satunya juga sama. Jadi gini caranya. Dipipihkan aja. Sekedar pipih, jangan sampai pecah pinggir-pinggirnya. Oke, segini aja ya. Taruh di sini. Tekan pelan-pelan bagian tengah. Sep. Tekan lagi.
Nah, kalau bisa jangan sampai retak ya. Dan dilanjutkan semuanya sampai selesai. Yap, sampai habis ya adonannya. Ini tinggal sedikit lagi. Oke, ini semua udah selesai. Ya, jadinya seperti ini. Cantik banget kan hasilnya. Dan kita akan siapin dulu oven kompornya. Dan saya simpan di atas sini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita membuat cookies, kita hanya menggunakan api lilinnya aja. Dan kecil aja. Tuh, kelihatan ya? Selalu saya senang banget membahas tentang bagaimana sih cara kita menggunakan si oven kompor gitu kan. Lihat deh. Ada kisi dan ini akan memanaskan cookiesnya secara merata. Karena suhu yang dibutuhkan sangat rendah, jadi nastarnya aku masukin dulu. Tuh. Taruhnya di bawah dulu ya. Dan nanti bergantian. Oke. Tutup. Nastar itu hanya menggunakan suhu sekitar 130 sampai 150 derajat Celcius. Tapi saya biasanya memang senang banget menggunakan di suhu 135 derajat Celcius saja. Jadi dengan api kecil ini sangat-sangat cukup kita dapatin nastar dengan kualitas yang baik. Kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit yang pertama. Oke teman-teman, ini di 10 menit pertama, boleh teman-teman lihat. Dengan api kecil, bagusnya apa? Nastarnya nggak meleber, tetap kokoh, bulat, licin, halus, mengkilap. Belum dioles loh. Nah, sambil nunggu nastarnya di oven, kita juga akan siapin sedikit olesannya. Yaitu saya menggunakan 2 butir kuning telur, sedikit garam. Ini pas banget, minyaknya lagi langka ya. Di dapur nemuin olive oilnya punyanya si Aska nih. Jadi aku pakai aja deh sedikit. Jangan ditiru ya. Boros. Oke. Ya kurang lebih sekitar 1 sendok lah. Nggak usah banyak-banyak. Yap. Aduk aja. Sampai menyatu. Tuh. Nah, fungsi dari garam itu sendiri adalah bukan menambah rasa gurih juga ya. Tapi lebih kepada untuk mencairkan si telur. Tuh, jadi kalau ada garamnya, telur itu tuh cepat cair. Dan nggak banyak gerendel-gerendelnya. Oke, cakep banget. Yes, mantap ya. Nah, nanti kita pakai buat olesannya nih. Ya, kita tinggal tunggu. Sebentar lagi bunyi. Kalau udah bunyi, di 15 menit pertama, nastarnya kita keluarin dulu. Sebentar didinginkan. Setelah itu kita oles. Dan kita tancep-tancepin pakai cengkeh. Nih, pas banget sudah bunyi. Ya, tuh. Kita siapin cengkehnya. Ya, nanti kita pakai buat nancep-nancepin nastarnya. Biar kembali kepada masanya, yaitu adalah nastar original. Oke, kita angkat dulu. Sarung tangan saya ketinggalan lagi guys di kantor. Wow, pegang dulu sebentar. Oke, sudah bisa sih. Aman. Jadi karena sarung tangannya ketinggalan, saya menggunakan tisu dulu aja. Nah, untuk atasnya biar lebih pede lagi ya, aku nambahin sedikit ya, waktu 5 menit biar agak kering sedikit aja. Aku pengen ke atas nih ya, sedikit aja dan sebentar banget, cuma 5 menit aja kok. Sambil kita manfaatin bagian bawahnya, kita taruh yang kedua tuh. Yuk kita setel dulu 5 menit. Kita tunggu ya. Ini sudah 5 menit. Yang atas kita angkat. Yang bawahnya kita tambahkan 10 menit ya. Jadi biar 15 menit juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagus. Tetap bulat. Paling tidak atasnya sedikit lebih kering daripada yang awal.
Kalau dibilang kering banget ya enggak, cuma sekedar cukup kering aja. Ini kita dinginkan dulu sebelum nanti kita oles. Soalnya kalau teman-teman langsung oles, yang terjadi nanti telurnya matang ya. Ya, kita tunggu kurang lebih sekitar 10 menit. Ininya pindah ke atas, ini bisa dioles dan masuk lagi ke dalam oven. Ya, sudah mati sendiri. Ini sudah dingin, kita geser dulu dan kita angkat yang ini. Cantik banget. Jadi ada pengembangan ya. Tuh. Panas guys. Dan ini mulus banget, nggak beruntus. Nah, saya mau jelasin sedikit kenapa tadi ada beruntus-beruntus kecil di nastar. Ini kan mulus banget ya, halus. Kenapa yang ini ada beruntusnya di sini? Karena tadi sempat kita pindahin ke bagian atas. Itu jangan dulu ya. Jadi saya baru tahu juga pada saat dia masih di awal, jangan langsung kita kasih api atasnya. Karena nanti dia akan dapat panas yang di atas terlalu berlebih. Makanya akhirnya timbul beruntus-beruntus. Tapi nggak signifikan banget sih, nggak masalah. Tapi menghindari itu lebih baik di bawah aja, anteng selama 15-20 menit. Sampai benar-benar dia ngeset. Baru kita keluarkan dari oven. Dan dioles setelah dia dingin gitu. Tuh. Ini biar kinclong aja. Kalau ada beruntusnya gitu kayak gini nih kurang, menurut saya sih kurang begitu cantik aja. Tapi sambil belajar aja sih ya buat kita semua nih. Jadi kalau mau yang sempurna, jangan sekali-kali masuk ke atas dulu. Tapi di bawah dulu aja anteng sampai 20 menit sampai 25 menit ya kalau agak gede. Apinya standby aja, kecil aja. Oke, ini yang terakhir. Cakep banget. Dan teman-teman, bahan yang kita gunakan itu udah bagus semua, jelas halalnya. Dan pastikan juga teman-teman menggunakan kuas yang disertifikasi halal juga ya. Jadi biar produk yang kita sajikan, apalagi untuk menyambut bulan suci Ramadan, itu juga harus halal ya. Ini boleh teman-teman oles 2 kali atau cukup 1 kali aja. Bebas tergantung selera dan kos produksi yang diharapkan. Karena semakin banyak kuning telurnya, lumayan cuy. Ini aku kasih 1,5 lah. Karena aku cuma coating dikit-dikit aja yang masih kelihatan tipis-tipis. Karena tadi sempat beruntus ya. Aku taruh di rak atas jadi sempat beruntus. Jadi aku nambahin 2 kali lagi. 1 kali aja tambah setengahnya nih. Cuma atasnya doang kok. Yang lainnya aman. So, jadi cuma tebal di atas aja. Cantik ya. Tapi memang dia nggak ada retak-retak sama sekali loh. Tuh, selainya padahal tadi nggak terlalu kencang juga, agak lunak. Tapi aman, karena memang kita mengatur ovennya tepat. Oke, baik teman-teman semua. Ini udah kita oles-oles semua di nastar yang pertama. Nanti untuk nastar yang kedua kita tungguin dia dingin dulu. Jangan sampai panas-panas teman-teman oles, nanti matang ya. Aku kasih alat sedikit, bisa teman-teman menggunakan tusuk gigi atau tusuk sate. Ini diberi lubang di tengah-tengah. Ya, membantu aja sih. Tuh. Semuanya sampai habis. Oke, aku punya cengkehnya. Tapi cengkehnya tidak bagus sayangnya. Sorry ya kalau nanti ada yang gede, ada yang kecil. Ya, kita ngepasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan pelan-pelan di lubang yang sama. Yap. Kayak gini ya, nastar klasiknya. Ya ingat banget zaman saya waktu kecil sama mama saya bikin nastar tuh ya kayak gini-gini nastarnya. Yap, ditusuk-tusuk semuanya sampai habis, sampai beres. Dan nantinya kita oven kembali. Jadinya seperti ini, kinclong. Ya sorry deh kalau ada nggak rata deh. Ini saya juga tadi baru mikir ya. Ngapain gue pakai ini gitu ya. Nggak perlu pakai ini ya, langsung tuncep aja pakai cengkehnya. Dodol. Ya, ini kita geser, udah mulai dingin. Yang ini kita masukin. Dan teman-teman ingat, jangan langsung di atas, di bawah dulu. Karena bagian bawahnya belum terlalu coklat kering. Yap, cakep. Oke, apinya masih standby, kecil aja. Terus yang ini sebelum dikasih nanas, ya biar nanasnya tuh nggak kena coating dari si telur, kita oles dulu aja. Biar kinclong.
Aduh netes. Pokoknya mau sekali, mau 2 kali, mau 3 kali, aku bebasin ya. Ini terserah. Nah, ini di bagian terakhir tuh. Jadi sampai kinclong gini aja, nutupin kalau ada retakan-retakan kecil atau yang seperti apa yang teman-teman ingin tambal, udah tinggal dioles-oles aja. Enaknya kalau telur atau kuning telur dikasih minyak, itu tuh nggak cepet kering tuh. Ya, masih bisa dipakai terus gitu. Dan kalau udah selesai, ini kita tinggal masukin aja si bola-bola nanasnya. Tuh. Disesuaikan aja sih, kalau teman-teman mau kasih cuma sedikit aja juga nggak apa-apa. Cuma kalau saya yang namanya nastar, itu tuh nanasnya juga harus berasa gitu. Nah, cantik banget kan? Untuk membuat sesuatu yang berbeda, misalnya dari biasanya, teman-teman juga bisa loh menambahkan crumble lagi. Ingat nggak kayak waktu kita membuat olahan strawberry crumble cookie? Nah, sama aja sih, bahan bakunya itu aja. Nggak semuanya aku crumblein, paling cuma sebagian aja. Jadi ini tinggal dikasih crumble aja. Terus ngapain Mas Bangun kasihin colesan yang cantik kayak gitu? Ya nggak apa-apa juga ya. Ini kan cuma sekedar contoh untuk mempercantik aja. Mudah-mudahan jadi cantik gitu. Dah. Ini kita oven. Kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. Nastarnya kan masih di bawah tuh. Nah, yang ini kita taruh atasnya aja ya. Cakep. Tutup ya. Kita tunggu guys, 15 menit sampai 20 menit sampai dia matang dan warnanya cantik. Kalau aku suka nastar tuh yang warnanya agak kecoklatan. Nah, kalau teman-teman gimana? Komen di bawah. Oke. Ya, ini udah pasti matang nih, ya kan? Tuh, bener kan? Warnanya cantik banget, ya. Bawah juga cantik banget. Nah, ini kok tiba-tiba berubah posisi? Ya, karena pas sebelumnya nastarnya itu ada retakan. Sebentar, ini saya angkat dulu. Oke. Nih, saya angkat dulu nastarnya. Oh. Oke. Saya matiin dulu kompornya. Ya, oke. Nah, teman-teman bisa lihat detailnya. Seperti ini hasilnya, ini cantik banget, warnanya juga rata yang di bagian ini ya. Ini rata nih, tapi tetap ya di bagian depan ngelengkung nih. Ini sedikit ini ada warnanya yang kurang coklat. Sama di bagian nastar juga sama nih, hampir kayak bentuk L gini, melengkung ya. Ini juga coklatnya di bagian ini aja. Di bagian depannya ini kurang. Tuh. Tapi ini udah cantik banget. Kita coba perhatikan lagi. Tadi kenapa ada perubahan-perubahan yang saya lakukan ya. Jadi kenapa ada perubahan-perubahan? Kok tadinya dia di bawah tiba-tiba di atas. Tadi sempat kita habis baterai. Jadi pas banget warnanya juga udah bagus, langsung buru-buru kita pindahin. Soalnya di bagian nastar ini yang di bagian bawah tadi itu ada retakan-retakan yang saya lihat sebelumnya. Jadi kelihatan dari kaca, kok ada retakan gitu kan. Oh, ternyata dorongan panasnya lumayan tinggi. Langsung buru-buru aku tuker ke atas, yang ini pindah ke bawah karena warnanya udah kebentuk. Gitu. Sedikit kebentuk langsung aku taruh bawah, biar kalau ini kan paling retakannya cuma kecil banget, nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau di nastar yang bulat seperti ini harus kita jaga suhunya. Jadi biar dia nggak terlalu banyak retakan dan tetap cantik gitu. Karena bagian atas ini kan ditusuk. Khawatir tusukan dari si cengkeh ini dengan dorongan yang terlalu kuat panasnya dari bawah, itu akan menimbulkan retakan-retakan yang nggak bikin cantik. Kalau ini kan cantik banget. Udah kita jagain. Jadi nanti teman-teman caranya seperti itu ya. Jadi kalau bisa malah satu persatu aja ngovennya. Jadi biar kita lebih detail ngejagain untuk dapat colornya. Jadi mendingan antri daripada kita paksain dua, nanti ada banyak yang pecah-pecah. Nah, mudah banget cara buatnya, simple dan ini lumer banget di mulut, garansi. Ini resep andalan saya dan mama saya. Ya, walaupun sebelumnya kita juga sudah pernah buat di SCC dengan pengurangan sedikit kuning telur. Karena kita mengambil yang seginya sedikit ekonomis. Jadi teman-teman bisa pilih mau yang ini atau mau yang video sebelumnya. Selain nastarnya juga udah kita buatin, nanti teman-teman bisa cek link di atas ini. Saya Bangun Gembil, mohon pamit. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah. Dan ini enak banget.
Kita ketemu di menu-menu lebaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.